warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Nursawalia dari kelas 10 E3. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu pergaulan bebas dan menjaga diri dalam keberkahan? Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak sesuai dengan norma, aturan, batasan agama. Sementara itu, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan. Menjaga diri dalam keberkahan dalam Islam adalah dengan menjaga kesehatan, kehormatan, dan hati. Menjaga diri dalam Islam adalah menjaga keselamatan diri dan kehormatan serta menjaga kesehatan dan kebersihan. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan menjaga diri dalam Islam. Yang pertama, yaitu menjaga keselamatan diri. Di dalam Islam, kita dianjurkan untuk menjaga diri dari segala ancaman yang membahayakan jiwa. Yang kedua, menjaga kehormatan. Di dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Islam mengajarkan untuk menjaga kesehatan tubuh dan rohani kita. Yang keempat, menjaga kebersihan. Islam mengajarkan untuk menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan sekitar kita. Yang kelima, mencintai diri kita sendiri. Di dalam Islam mengajarkan untuk mencintai diri kita sendiri sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yaitu muru'ah. Islam mengajarkan untuk menjaga tingkah laku agar tidak melahirkan keburukan secara sengaja. Yang ketujuh, yaitu tawakal. Islam mengajarkan kita untuk berusaha sambil berdoa dan berserah diri kepada Allah. Nah, kalian tahu gak sih apa itu muru'ah? Muru'ah adalah menjaga tingkah laku hingga tetap berada pada keadaan yang paling utama, mengerjakan segenap akhlak baik dan menjauhi segenap akhlak buruk. Menerapkan semua hal yang akan menghiasi dan memperindah kepribadian, serta meninggalkan semua yang akan mengotori diri kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan." Dari Sahih Al-Bukhari. Apa sih isi surah Al-Isra ayat 32? Di dalam surah Al-Isra ayat 32 ini merupakan surah yang berisikan tentang perbuatan zina yang menjadi salah satu dosa terbesar dalam Islam. Surah ini mengatur larangan bagi seluruh umat muslim agar tidak mendekati zina. Dalam surah Al-Isra ayat 32 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kepada semua hambanya untuk melakukan perbuatan zina, karena itu merupakan perbuatan yang keji dan dapat merusak kehormatan dan dapat menyebabkan perbuatan buruk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang dengan jelas perbuatan zina seperti firman-Nya di dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila," yang berarti, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Adapun contoh menjaga diri di dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, menutup aurat bagi wanita. Wanita dianjurkan untuk menutup aurat. Yang kedua, yaitu menjaga akhlak mulia. Yang ketiga, menjaga pikiran. Yang keempat, menjaga kehormatan diri dan orang lain.
Yang kelima, menjaga tingkah laku. Yang keenam, menjauhi perbuatan maksiat. Yang ketujuh, menjaga kebersihan hati. Yang kedelapan, bersyukur dan berpikir positif. Yang kesembilan, menjaga silaturahmi. Yang kesepuluh, bersedekah dan berbagi dan menuntut ilmu sepanjang hayat. Yang kedua, yaitu menjaga kesehatan dengan cara yang pertama, makan dan minum secara halal dan thayyib. Yang kedua, hindari makanan dan minuman yang berlebihan. Yang ketiga, rajin berpuasa. Yang keempat, rajin beribadah. Dan yang kelima, memperbanyak zikir. Contoh perbuatan bebas salah satunya adalah zina. Zina adalah perbuatan tercela yang dapat berdampak negatif pada kehidupan pribadi dan masyarakat. Apa saja sih dampak dari perbuatan zina? Dampak tersebut antara lain: yang pertama, menghilangkan kewibawaan dan keceriaan wajah. Yang kedua, dikucilkan oleh masyarakat, dan masih banyak lagi. Dalam Islam, zina dikategorikan sebagai dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat setiap langkah pelaku zina yang dengan sengaja melakukannya. Dan diriwayatkan pula dari Rasulullah SAW bahwa pezina akan menyemburkan diri di dalam azab di akhirat di dalam sebuah tungku api neraka yang bagian atasnya sempit dan bawahnya luas, dari hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan maraknya perzinaan itu merupakan salah satu tanda dekatnya kedatangan hari kiamat, yang bersabda, di antara tanda dekatnya kedatangan hari kiamat adalah hilangnya ilmu, menonjolnya kebodohan, merajalelanya miras, dan maraknya zina, dari hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh karena itu, Islam dengan tegas mengharamkan segala hal yang mendekatkan pada perzinaan, misalnya seperti pacaran, pergaulan bebas, dan menilai zina sebagai perbuatan keji dan jalan yang buruk. Zina terbagi menjadi dua, apa aja sih? Yang pertama yaitu zina muhsan dan yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Yang pertama, zina muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah tetapi berselingkuh dengan orang lain. Hukumnya adalah rajam sampai mati. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah dan hukumannya adalah cambukan dan diasingkan selama setahun. Zina adalah perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah. Selain zina muhsan dan zina ghair muhsan, ada juga loh jenis-jenis zina yang lain, seperti zina mata, yaitu melihat sesuatu yang diharamkan. Zina hati, yaitu memikirkan apa yang telah dilihat dan mengeksplorasinya dalam sebuah pikiran. Dan zina telinga, yaitu mendengar sesuatu yang tidak baik seperti halnya bergibah. Zina ain, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu. Zina qalbi, yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia. Selain zina tersebut, ada jenis zina lainnya, yaitu zina alaman. Zina ini merupakan jenis zina yang terjadi melalui penggunaan panca indera, yaitu pandangan. Zina ini mengacu pada tindakan memandang seseorang dengan nafsu atau keinginan yang tidak pantas. Pandangan ini bisa menimbulkan godaan dan dosa dalam hati.
Yang kedua yaitu zina al-kalam, melibatkan ucapan atau percakapan yang mesra atau menggoda yang bisa merangsang nafsu. Percakapan ini dianggap sebagai zina karena bisa memicu tindakan yang lebih serius. Yang ketiga yaitu zina al-yad. Zina al-yad ini merupakan zina yang menyentuh atau meraba dengan nafsu. Tindakan fisik ini meskipun tidak sampai pada hubungan seksual tetap dianggap sebagai dosa. Jenis-jenis zina ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang tindakan fisik zina, tetapi juga mengajarkan untuk menjaga perilaku dan niat yang bisa mengarah pada perbuatan dosa. Adapun hadis tentang lepasnya iman orang yang berzina dan ayat Al-Quran tentang hukuman zina. Hadis dan ayat tersebut adalah sebagai berikut. Hadis tentang lepasnya iman orang yang berzina, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan atau di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya. Dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Ada pula arti dari potongan ayat Al-Quran tentang zina yang menjelaskan hukuman bagi umat Islam yang melakukan zina, yang berarti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu balas kasihan kepada keduanya di dalam menjelaskan atau ketentuan agama Allah, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dari Quran Surah An-Nur ayat 2. Ada cara untuk menghindari zina. Untuk menghindari zina dengan cara yang pertama, menghindari hal-hal yang menjerumus ke zina. Yang kedua, tidak berduaan dengan lawan jenis di tempat sepi. Yang ketiga, tidak menonton hal-hal yang tidak sewajarnya seperti menonton film yang gak bagus yang menyebabkan kefakiran. Menjauhi perbuatan zina memiliki banyak hikmahnya. Di antaranya, yang pertama, menjaga kehormatan, harga diri, dan martabat. Yang kedua, yaitu menjaga keturunan dari ketidakjelasan nasab. Yang ketiga, yaitu menjaga kesehatan dari penyakit kelamin seperti HIV atau AIDS. Yang keempat, yaitu menjaga keimanan kepada Allah. Yang kelima, menjaga ketertiban dan ketaatan rumah tangga. Yang keenam, yaitu menjaga hubungan antar anggota keluarga. Yang ketujuh, menjaga ketaatan kepada Allah. Dapat memberikan banyak hikmah, di antaranya menjaga keimanan dan ketaatan kepada Allah, menjaga harga diri, kehormatan, dan martabat, menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab, menjaga diri dari penyakit seperti penyakit kelamin, HIV, AIDS, raja singa, dan sipilis, menghindari dosa-dosa lain yang diakibatkan setelah melakukan zina, menjaga ketentraman hubungan berumah tangga, menjaga tatanan kehidupan masyarakat, menghindari pandangan buruk orang lain, dan dapat menghindari sanksi sosial.
akhiran. Jadi, kesimpulannya, berzina adalah salah satu dosa besar yang sangat dilarang dalam agama Islam. Berzina dapat merusak kehidupan seseorang, baik secara spiritual, emosional, maupun sosial. Dalam Al-Quran, berzina disebutkan sebagai salah satu dosa yang dapat mengakibatkan azab yang sangat pedih. Berzina tidak hanya merusak kehidupan seseorang, tetapi juga dapat merusak kehidupan orang lain, seperti pasangan, anak-anak, dan keluarga. Berzina dapat menyebabkan perasaan bersalah, malu, dan tidak berharga yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menjauhi berzina dan mempertahankan kesucian dan kehormatan kita. Kita harus selalu berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita, serta memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjauhi berzina, kita harus memiliki kesadaran dan kemauan yang kuat untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Kita juga harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang bahayanya berzina dan cara-cara untuk menjauhinya. Selain itu, kita juga harus memiliki dukungan dari keluarga, teman, dan masyarakat untuk menjauhi berzina. Kita harus saling mengingatkan dan mendukung satu sama lain untuk mempertahankan kesucian, dan kehormatan kita. Dalam kesimpulan ini, berzina adalah dosa besar yang sangat dilarang dalam agama Islam. Kita harus selalu berusaha untuk menjauhi berzina dan mempertahankan kesucian dan kehormatan kita. Dengan kesadaran, kemauan, pengetahuan, dan dukungan yang kuat, kita dapat menjauhi berzina dan memperoleh kebahagiaan serta keselamatan di dunia dan akhirat. Contoh zina di dalam Islam. Yang pertama, hubungan seksual antara dua orang yang belum menikah secara sah. Yang kedua, hubungan intim antara orang yang sudah menikah dengan orang lain selain pasangannya. Yang ketiga, memandang lawan jenis dengan rasa hawa nafsu. Yang keempat, memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan yang senang dan bahagia. Yang kelima, berbicara dengan kata-kata yang mengandung rayuan kepada lawan jenis yang bukan pasangan sah. Nah, kafarat zina itu apa sih? Kafarat zina adalah tindakan penebus dosa atau dosa yang dilakukan oleh pelaku zina. Kafarat zina ini merupakan ajaran Islam yang menekankan pentingnya taubat dan pengampunan. Kafarat zina dapat dibayarkan dengan beberapa cara. Yang pertama, membebaskan budak muslim. Yang kedua, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Yang keempat, kafarat zina harus dibayarkan sebelum Ramadan berikutnya. Jika kafarat tidak dibayar, maka akan terhitung sebagai dosa dan menjadi hutang hingga ajal menjemput. Selain membayar kafarat, pelaku zina juga harus berhenti total dari dosa tersebut dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial, sedangkan zina adalah perbuatan seksual di luar pernikahan yang sah.
Pergaulan bebas, perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama, perilaku yang melewati batasan-batasan norma ketimuran, perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, perilaku yang melanggar aturan, kewajiban, tuntunan, syarat, dan perasaan malu. Perilaku yang tidak mengikatkan diri pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum agama, serta adat kebiasaan zina. Perbuatan seksual yang dilakukan oleh dua orang berlawanan jenis yang sudah balik dan tidak terikat akad pernikahan. Sangat tergolong dosa besar yang memperoleh hukuman besar di dunia dan di akhirat. Perbuatan keji yang menimbulkan keburukan antara lain: yang pertama, merusak tatanan hukuman dan sosial; yang kedua, merusak harkat martabat manusia dan menimbulkan penyakit sosial. Pergaulan bebas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama, faktor keluarga. Keluarga yang tidak harmonis, broken home, atau minimnya pengawasan orang tua. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat tinggal yang buruk, atau pergaulan dengan teman yang tidak baik. Yang ketiga, faktor ekonomi. Keluarga yang kurang berkecukupan. Yang keempat, faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan di keluarga, terutama pendidikan agama. Yang kelima, faktor teknologi. Perkembangan teknologi dan media sosial yang pesat, tetapi tidak dibarengi dengan pendidikan cara menggunakannya dengan baik. Yang keenam, faktor nilai-nilai keagamaan. Kurangnya pemahaman agama dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketujuh, faktor kesehatan dan mental. Krisis identitas, tekanan emosi, dan gelisah. Yang kedelapan, faktor perilaku. Rendahnya kontrol diri, gaya hidup yang kurang baik, dan perilaku yang tidak baik dalam lingkungan masyarakat. Nah, dalam Islam, pergaulan bebas dan zina dilarang karena dapat merusak kehidupan pribadi dan masyarakat. Pergaulan bebas juga dapat berdampak negatif bagi diri sendiri dan keluarga. Dampak pergaulan bebas menurut Islam: yang pertama, menghancurkan kehidupan pribadi; yang kedua, merusak tatanan kehidupan masyarakat; yang ketiga, dikucilkan oleh masyarakat; yang keempat, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya; yang kelima, mendapatkan hukuman cambuk 100 kali bagi yang belum menikah dan diasingkan selama setahun; yang keenam, dikenai hukuman rajam atau dilempari dengan batu sampai mati bagi yang sudah menikah atau sering berzina; yang ketujuh, menurunnya prestasi sekolah; yang kedelapan, putus sekolah; sembilan, hamil di luar nikah. Jadi, kesimpulan tentang pergaulan bebas yaitu pergaulan bebas dapat memiliki dampak yang sangat besar pada kehidupan seseorang, baik secara positif maupun negatif. Dalam beberapa kasus, pergaulan bebas dapat membawa kepada yang pertama, dampak negatif. Di dampak negatif ini yaitu kerusakan moral dan akhlak, penyebaran penyakit menular seksual, kehamilan tidak diinginkan, perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial, kerusakan hubungan keluarga dan sosial. Nah, dampak positifnya yaitu
pembentukan jaringan sosial yang luas, pengembangan kemampuan sosial dan komunikasi, pembukaan wawasan dan pengetahuan tentang berbagai hal, pembentukan identitas diri dan kepercayaan diri. Namun, perlu diingatkan lagi bahwa pergaulan bebas harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Seseorang harus memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dalam kesimpulannya, pergaulan bebas dapat memiliki dampak yang besar pada kehidupan seseorang. Oleh karena itu, seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengelola pergaulan dengan bijak dan bertanggung jawab, serta memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk.